Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Mustika dengan nomor MPM terakhir 003 dari Prodi Administrasi Bisnis PSDK Pangandaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus kepailitan yang terjadi di Indonesia. Saya membawa contoh kasus H Hardware Indonesia. H Hardware Indonesia merupakan perusahaan retail yang menjual aneka perkakas dan perabotan rumah tangga asal Amerika Serikat. H Hardware membangun jaringan bisnis di Indonesia melalui gerai-gerai yang jumlahnya saat ini mencapai 206 gerai yang tersebar di tanah air. Pada 6 Oktober 2020, Wibowo dan Partner mengajukan pailit terhadap H Hardware Indonesia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 329/sus/PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, Wibowo dan Partner mengungkapkan bahwa latar belakang pengajuan gugatan tersebut adalah perjanjian jasa hukum bulanan atau retainer. H Hardware dikatakan telah menunggak pembayaran jasa sebesar 10 juta rupiah kepada Wibowo dan Partner, kuasa hukum yang pernah disewa perusahaan. Wibowo dan Partner mengajukan gugatan dengan 6 poin permintaan atau petitum. Keenam petitum sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara terhadap termohon PKPU PT H Hardware Indonesia untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan akuo dicap. Yang ketiga, menetapkan dan menunjuk hakim pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU termohon PKPU. Yang keempat, menunjuk dan mengangkat saudara Dr. Turman M. Panggabean SHMH, pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertindak selaku pengurus dalam rangka mengurus harta termohon PKPU. Dalam hal termohon PKPU ditanyakan keberadaan dalam PKPU sementara mengangkat sebagai kurator dalam hal termohon PKPU dinyatakan pailit. Yang kelima, menghukum termohon untuk mentaati putusan perkara ini. Dan yang terakhir, menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini. Namun tak lama dari itu, PT H Hardware Indonesia justru menggugat balik Wibowo dan Partner. Gugatan tersebut masuk dengan nomor perkara 599/PDT-G/2020/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun petitum tertulis dalam SIP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa PT H Hardware Indonesia selaku penggugat meminta agar gugatannya dikabulkan. Permintaannya adalah menyatakan sah sebagai hukum facial forage bahwa tergugat dalam hal ini Wibowo dan Partner telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Lalu menyatakan perjanjian legal service agreement tertanggal 1 Oktober 2015 melawan hukum, sehingga baik perjanjian tersebut maupun akibat-akibatnya fatal demi hukum null and void atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya menyatakan hak tagihan tergugat terhadap penggugat atau kewajiban pembayaran penggugat terhadap tergugat telah berakhir sejak Maret 2020. Akhir dari kasus ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 2020. Gugatan hukum terhadap PT H Hardware Indonesia resmi dicabut oleh Wibowo dan Partner selaku penggugat. Pencabutan gugatan tersebut dilatar belakangi karena telah dibayarkannya kewajiban PT H Hardware Indonesia terhadap penggugat yaitu Wibowo dan Partner. Dengan dicabutnya gugatan tersebut, perkara gugatan PKPU tersebut dinyatakan selesai bertepatan dengan sidang tanggal 26 Oktober 2020.
menurut pandangan saya dengan adanya kasus ini tuh benar-benar menarik, karena perusahaan Edge Hardware yang dapat dikatakan perusahaan besar mengalami kefailitan, dan ini tuh mungkin dapat dijadikan pelajaran oleh perusahaan-perusahaan lain bahwa perusahaan besar aja seperti Edge Hardware mengalami kefailitan, apalagi perusahaan kecil. Dan mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.